بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab ke-7 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Pada bab ke-7 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan judul bab Al-Uququl Walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr ibn Fadl, qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan pertanyaan. Ini adalah uslub litashwiq, gaya bahasa untuk menarik perhatian. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi dosa ini sudah besar, ternyata ada dosa yang lebih besar di antara dosa-dosa besar. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qauluz zur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tegak. Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar. Ala wa qauluz zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi, di antara dosa besar yang paling besar adalah perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan dosa besar yang ketiga ini, awalnya Nabi SAW dalam kondisi bersandar, namun ketika mengucapkan yang ketiga ini, Nabi SAW duduk dengan duduk yang tegak. Wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Kata siapa di sini? Beliau mengulangi sabda tersebut sampai aku berkata, laitahu sakat. Semoga beliau segera berhenti berbicara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita akan mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan 3 dosa besar yang paling besar. Apa yang pertama? Syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berkata dusta. Jadi di antara banyaknya dosa besar, dosa besar yang paling besar di antaranya adalah 3 dosa ini. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kita tahu semua apa konsekuensi dari seseorang yang berbuat syirik. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi setelah posisi kedua, setelah kesyirikan, di dalam hadis ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena kenapa kok dosa syirik ini disandingkan, atau dosa durhaka sama kedua orang tua disandingkan dengan dosa syirik? Karena Allah Ta'ala
nikmatnya sama kita kepada kita banyak. Begitu pula jasa orang tua kepada kita juga banyak. Allah Ta'ala yang menjadikan kita hadir di dunia ini. Dan orang tua yang menjadi sebab kita hadir di dunia ini. Karena Allah Ta'ala dan kedua orang tua, Allah Ta'ala nikmatnya sangat banyak. Kedua orang tua jasanya sangat banyak, sehingga dosa durhaka disandingkan dengan dosa syirik. Ini dosa yang kedua. Nanti kita akan sebutkan beberapa konsekuensi atau bahaya dosa durhaka. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkataan dusta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan perkataan dusta ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sampai merubah posisi. Yang tadinya bersandar kemudian duduk tegak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya berapa kali? 3 kali. Padahal ketika berbicara syirik, ketika bicara durhaka hanya berapa? Sekali. Pertanyaannya, apakah dusta lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka? Jawabannya tidak. Namun kenapa kok sampai diulangi 3 kali? Karena banyak orang yang meremehkan dusta. Menganggap dusta itu hal yang biasa. Sehingga Nabi SAW perlu kiranya mengulangi menyebutkan dusta ini sampai 3 kali. Di antara bentuk dusta, maaf, contohnya memanipulasi data prestasi apa? Tahfidz. Harusnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dia tulis apa? Al-Baqarah ayat 101 sampai 110. Ini dusta enggak? Dusta. Yang harusnya dia hafal surat An-Naba, dia tulis hafal surat apa? Al-Baqarah. Ini dusta. Ringan. Tapi dusta yang besar itu berawal dari dusta yang kecil. Maka kita belajar untuk meninggalkan dusta. Ini 3 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi dosa menjadi berapa? 2. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Sebagai seorang muslim yang menginginkan keselamatan, hendaknya dia belajar apa itu dosa-dosa besar untuk kemudian ia meninggalkannya. Karena kalau seandainya dosa kecil, insya Allah dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan puasa kita, Allah Ta'ala akan ampuni. Namun kalau dosa besar, itu harus apa? Taubat. Kalau kita meninggalkan dosa besar, atau pernah melakukan dosa besar, kemudian taubat, insya Allah dosa kecil aman. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna'an. Jikalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Maka penting jamaah mempelajari apa saja dosa besar untuk kemudian kita meninggalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.